Usaha kecil menengah atau industri rumahan menjadi bagian utama penopang ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari berbagai usaha industri rumah tangga, salah satu yang menonjol yakni usaha pembuatan perkakas besi yang berada di Desa Pambok Borang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Ekonomi kerakyatan menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia dewasa ini. Ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat ini mengandalkan optimalisasi sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat. Kekuatan ekonomi kerakyatan telah teruji sebelumnya. Saat ekonomi moneter tahun 98 silam, usaha kecil menengah dalam basis ekonomi kerakyatan mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi moneter. Sementara industri-industri besar satu persatu berguguran tergerus krisis saat itu. Di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, usaha kecil menengah atau industri rumahan menjadi bagian utama penopang ekonomi daerah dan masyarakat. Dari berbagai usaha industri rumah tangga di Majene, salah satu yang menonjol yakni usaha pembuatan perkakas besi yang berada di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggai. Desa Pamboborang yang juga dijuluki Kampung Pandai Besi ini, mayoritas masyarakatnya memiliki keahlian membuat perkakas besi seperti pisau, parang, hingga senjata tradisional seperti badi dan keris melalui usaha rumahan yang tersebar di desa ini. Keahlian membuat perkakas besi oleh masyarakat di sentra kerajinan besi ini diperoleh turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Metode dan peralatan pembuatan yang digunakan juga relatif masih sederhana dan tradisional. Memanfaatkan limbah besi yang sudah tidak terpakai lagi seperti per mobil dan baja lainnya sebagai bahan baku, para laki-laki di desa ini menempa lempengan-lempengan besi menjadi perkakas untuk dijual. Pengerjaannya pun dilakukan secara berkelompok di rumah-rumah produksi yang hampir terdapat di semua rumah di desa ini. Sebelumnya lempengan-lempengan besi tersebut dipotong-potong pipih dengan ukuran tertentu. Kemudian potongan lempengan tersebut dibakar dalam bara api bersuhu tinggi hingga membara dan ditempa berulang-ulang hingga membentuk sesuatu yang diinginkan. Lempengan besi setengah jadi hasil tempaan tersebut kemudian melalui proses penghalusan dengan digurinda agar tekstur perkakas besi menjadi lebih halus dan mengkilap. Besi-besi perkakas ini kemudian satu persatu diasah hingga mendapatkan ketajaman yang maksimal. Seluruh proses pengerjaan ini dilakukan secara manual, menggunakan insting dan kesabaran yang telah terlatih bertahun-tahun. Di Pamboborang, seluruh kegiatan pandai besi dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang masih ada hubungan keluarga. Satu kelompok dikepalai seorang punggawa. Biasanya punggawa atau pimpinan kelompok pandai besi ini adalah seorang kepala keluarga yang memiliki modal dan keahlian yang lebih tinggi. Di beberapa daerah pengrajin besi biasanya masih menggunakan pompa raksasa manual yang digerakkan oleh seorang pekerja. Namun di Pamboborang, alat tersebut sudah diganti dengan blower. Dengan menggunakan blower akan lebih praktis, karena suplai udara akan stabil serta tidak membutuhkan lagi pekerja khusus untuk menggerakkan pompa angin. Hasil kerajinan besi di Pamboborang ini umumnya adalah parang dan pisau atau parang kebun yang bentuknya agak melebar di bagian ujung. Selain parang dan pisau, di tempat ini juga diproduksi badik dan keris, namun dikerjakan bila ada pesanan. Dengan memanfaatkan besi-besi bekas yang sudah tidak layak lagi, para pandai besi ini mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang menjadi sumber penghasilan. Industri kerakyatan ini juga menjadi lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja.
Para pengrajin besi ini mengaku tetap optimis menjalankan usaha ini karena produk buatan mereka akan tetap dicari orang seiring terjaganya kualitas produk yang dihasilkan dari industri rumahan perkakas besi di daerah ini. Produk-produk perkakas besi Desa Pamboborang selain dipasarkan di wilayah Kabupaten Majene dan wilayah Sulbar lainnya, juga telah menembus pasar hingga keluar provinsi seperti Sulawesi Selatan dan sejumlah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Namun di balik semangat para pandai besi melalui industri kerajinan rakyat, terbersit kekhawatiran terutama dalam rangka menghadapi kerasnya persaingan pasar bebas. Selain itu, beberapa perusahaan besar yang menggunakan perkakas besi dalam beroperasi lebih tertarik menggunakan produk-produk impor dibandingkan produk lokal daerah. Oleh karena itu, para pelaku usaha ini tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas produk dan mencoba inovasi tepat guna, sehingga siap bersaing dengan produk impor baik mutu dan kualitas. Para pelaku usaha dan industri rumahan di Majene berharap pemerintah Kabupaten Majene maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendukung usaha mereka melalui pelatihan dan bantuan peralatan yang lebih modern. Walau demikian, semangat para pandai besi Desa Pamboborang tidak pernah pudar. Mereka bahkan mentargetkan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan luar negeri.